Kalau dengan jancuk pun aku tak sanggup menemuimu. Dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu. Gitu. Gitu. Gitu kan? Tidak berpanjang lebar, tepuk tangan yang paling kencang untuk Sujiwo Tejo. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang. Saya seperti biasa, konco-konco, anak-anakku, cucu-cucuku ngomong, tapi nanti sama musik. Dan biasanya panitia selalu nanya, kecuali Abu Marlu udah ngerti, nanti ngomong apa nyanyi Mbah? Terus ngomong-ngomong terus nyanyi. Saya biasanya jawab, musik adalah bagian yang sah dari omonganku. Karena saya nggak bisa ngomong tanpa musik, segala omongan saya yang di luar musik bisa kalian anggap sampah. Karena saya belajar dari seluruh kitab suci, itu yang sudah indah bahasanya masih dilakukan. Artinya yang nyampe ke pikiran orang, yang nyampe ke orang itu menurut Tuhan, jangan cuman pikiran, tapi rasa. Rasa, jadi saya sangat ini ke rasa ya, jadi kalau Yending tawang ono lintang, kalau langit ada lintang, aku kelingan seliramu. Aku keingat silamu. Beda dengan yeneng tawang ono lintang cahayu. Ya. Aku kelingan seliramu. Nah, seliramu itu bisa seseorang, bisa Tuhan, terserah penghayatan kita waktu itu, terserah. Gitarnya coba, oh keyboard belum siap, semua siap di kalau aku ngomong semua udah siap karena sewaktu-waktu nyanyi aku, gitu loh. Kalau Uyut kan sewaktu-waktu silat, aku nyanyi. Coba kalau diiringi C mas, makanya disiapin di situ C, C. Yeneng tawang ono lintang sejahayu aku kelingan sliramu. Yang nyampe lain lagi. Padahal intinya sama, yeneng tawang ono lintang aku kelingan sliramu. Jadi itu saya ini teman-teman dari pesantren kalian sendiri, saya akan membawakan satu pembukaan tentang ingsun. Jadi orang Jawa dulu menamai diri kita itu ingsun, Yud. Dalam dugaan saya, Abu Marlo, ing itu di, sun itu aku. Jadi kelihatannya kita sudah punya kesadaran lama bahwa ingsun ada Tuhan dalam diriku. Kalau aku enggak yakin bahwa ada Tuhan juga di dalam diri-diri kalian sendiri, aku merasa enggak ada gunanya kita ngomong. Jadi yang sekarang terjadi adalah dari Tuhan kepada Tuhan, itu dalam Tuhan sedang ngomong kepada Tuhan, gitu loh. Makanya tadi kalau ada orang yang sholat jangan dianggap kafir karena itu juga Tuhan. Saya punya keyakinan teman-teman bahwa di seluruh alam semesta ini yang ada cuma Tuhan. Yang bukan Tuhan, kayak ini bedes-bedes ini, kelihatannya saja bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan hanya seolah-olah bukan Tuhan. Oke, Engsun. Tepuk tangan dulu ini teman-teman kalian, kami latihan sehari sebelumnya, mudah-mudahan.
nunggang rasa ngenering panggayu lunging gadung merambat kerambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyancang jati wasanane. Oke, stop dulu. Nunggang rasa ngenering, aku nunggang rasa ngadep urip. Jadi bukan aku nunggang pikiran ngadep hidup. Jadi di dalam beragama, di dalam aku merespon Al-Quran, merespon hadis dengan rasa, tidak dengan pikiran. Karena kalau dengan pikiran nanti kita dijajah oleh ahli-ahli tafsir. Maka Buya, apakah kita sudah merdeka teman-teman? Kita sudah merdeka atau belum? Ya, kita sudah merdeka secara proklamasi, tetapi kita belum merdeka terhadap tafsir para ahli fikih. Itu Buya yang ngomong. Kalau ada apa-apa tak ke Buya, jangan aku, gitu loh. Gitu loh. Wow, kita merdeka. Nah, nunggang rasa, aku menghadap rasa, menghadap hidup, lunging gadung seperti akar pohon gadung yang tawaf di pohon kelapa gading. Brebes milih banyu saking langit tibeng gedung lumembah ing pangkon anut nyemplung lelakon ngurip cumemplong rasa atiku. Tadi Uyut bilang kalau mau lunas utang kita baca-baca apa itu. Tapi apakah itu aja? Utangnya nggak lunas, gunungnya yang jeblok malah. Gunanya gitu ya. Harus berusaha. Jadi kegonde anut tapi jangan cuma mendayung ngegas juga. Solan salin selakane manungso empan papan adane wong ayu emdanane. Ayo Mak, selalu lihat saya pemusik ya. Agama kata seorang kiai mutasyabirin atau apa gitu. Agama adalah kabar gembira. Kalau bukan kabar gembira itu bukan agama, itu agama setan. Makanya ayo kita gembira. Na no na ne. No na na no ne. Empan papat sas
solah bawane anut nyemplung lelakonnya ure tumemplong rasa atiku jagane wong lagi ing lokone jagane kumambang ing sendang tan liyan. Aduh, Uyut, sayang tak ada lagi yang aku gondeli. Kegondelan abu. Selama ini aku terlalu gondeli ahli-ahli tafsir fikih. Lupa aku kegondelan marang ingsun di dalam diriku. Tanyan mung wit rambil gading. Karena topiknya toleransi, saya mendengar dari Uyut tadi, mungkin toleransi kita selama ini salah. Mungkin, Abu. Mungkin terlalu permukaan, terlalu kulit. Walaupun kulit itu juga penting. Badan tanpa kulit juga mengerikan. Iya kan? Mau Sofia Lacuba kek, mau siapa kek, mau Raisa kek, coba kulitnya nggak ada. Hah? Serem. Toleransi kita toleransi kulit, walaupun kulit penting. Tapi gini loh, oke silakan jalani agamamu, kalian jalani agamamu, aku jalanin agamaku. Tapi diam-diam nih ya, agamakulah yang paling benar. Ini toleransi semu, ini yang mudah disulut, ini yang mudah dipantik oleh api. Saya sedang mengusulkan lewat lagu ingsun, candrane wong langit ing napa nirmana. Mas Reza, saya sedang mengusulkan toleransi yang benar. Yuk kalian jalanin agamamu, kalian jalanin agamamu, kalian jalanin agamaku, aku menjalanin agamaku. Mudah-mudahan nanti kita ketemu pada kebenaran yang sama. Nah, proses ingsun sedemikian. Ingsun selalu mencari seperti akar pohon gadung yang merambat tawaf karena nyari. Dulu saya mengartikan takwa adalah takut. Takullah adalah takut kepada Allah. Tapi setelah saya SMP seusia-usia kalian, ini kok nggak masuk akal nih. Masa kita suruh takut sama Tuhan? Enggak. Nang Rasul nggak masuk. Ternyata saya ketemukan kesini, takwa adalah berkesadaran akan. Lihat ini jatuh, ingat hukum gravitasi, ingat Allah. Ketok wong ayu lewat, ingat kita ciptaan Gusti Allah. Nyalain mesin, eling hukum termodinamika, hukum fisika, hukum Tuhan, makhluk Tuhan, ingat Allah. Itu takwa. Aku terus nyari-nyari. Terus ketemu lagi tafsir. Takwa di zaman Nabi dulu artinya ketaatan sosial. Kalau zaman sekarang, kalau Abu Marlo naik motor pakai helm itu bertakwa. Kalau jalan di kiri untuk Indonesia itu artinya bertakwa. Kalau kita tidak membuang sampah tapi menaruh sampah itu takwa. Karena tidak boleh ada yang terbuang di dunia. Salah, istilah buang sampah, buangnya itu sudah salah. Harusnya naruh, taruhlah sampah pada tempatnya. Siapa yang menaruh sampah pada tempatnya dalam bayanganku itu bertakwa. Ternyata menurut para ahli tafsir yang benar, pada abad ke-800-an, pada zaman dinasti Abbasiyah, bukan dinasti yang sekarang loh ya.
gitu loh. Dinasti Abbasiyah maksudnya. Nanti nanti saya dikira nyindir siapa enggak. Itu takwa bergeser pengertiannya menjadi ketaatan ritual. Sopo sing sembahyang, sopo itu yang takwa. Dan mungkin bergeser sampai sekarang. Ada orang menaruh sampah pada tempatnya, ada orang pakai helm, ada orang yang kalau ada orang ngomong nggak main HP tapi dengerin, masih ditanya, kamu sholat enggak? Yang penting kamu sholat. Walaupun kalau ada orang ngomong kamu nggak merhatiin. Tapi tadi malam saya dapat pencerahan lagi, jadi terus mencari. Candrane wong kasih. Jadi di dalam perjalanan dari makan, saya nggak boleh pisah mobil, ditarik lagi ke mobilnya Buya. Dijelaskan takwa yang paling, ini ternyata ada di surat Al-Baqarah. Apa? Wayuki alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bayangan saya itu mereka yang percaya kepada barang gaib. Ternyata apa itu gaib? Gak ada yang gaib. Konsep. Barang siapa yang punya konsep di dalam hidup, itu yang bertakwa. Sorry bahasa Arabku belepotan. So, alladzina yu'minu wayukimun apa? Wayukimuna sholata. Tak pikir barang siapa yang sholat. Ternyata barang siapa yang menjalin komunikasi. Ini kan terus saya gitu loh uyut. Candrane wong lang. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya. Terus wa mimma razaq hum yufikun, yang dermawan. Kalau nggak dermawan pasti bukan takwa. Dan yang terakhir, terus, waladina yu'minu bima unsila ilahi wa ma unsila min qablik. Ya kira-kira gitu. Ternyata itu artinya yang mengakui agama lain. Toleransi. Nanti kalau ada apa jangan nangkep aku, tangkep Buya gitu loh. Itu gampang. Jadi, nah itu proses. Mungkin nanti saya ketemu lagi jawaban apa besoknya. Saya ketemu Kiai siapa, saya nggak tahu. Itu maksud tuh engsun. Candrane wong klangi ing tokodermo. Tolong tepuk tangan tuh, ini anak-anak Jadang Pinggan loh. Ini yang semula nyanyinya fals semua. Jadi panitia itu Buya minta, mohon Mbak nanti ini pada gak bisa nyanyi. Gak apa-apa, yang penting mangap gitu. Gitu loh. Ternyata bagus kan ya? Bagus banget. Bagus banget. Ada yang cantik lagi beberapa gitu. Gitu loh. Tapi ingat pepatah Cina, pepatah Tiongkok kuno, cantik adalah kutukan. Lady Di cantik, raja hidupnya susah. Ya kan? Dewi Sinta cantik, hidupnya susah. Hati-hati yang cantik-cantik. Ya, gitu. Nah, terus sekarang saya akan berpindah kepada tafsiran yang lain. Ternyata menurut, nanti tolong dijelaskan, para ahli teman-teman saya, rezeki itu enggak ada yang berhubungan dengan di Al-Quran katanya loh, harta benda. Rezeki enggak tahu nanti tolong enggak ada satupun di Al-Quran kan yang menyebut rezeki adalah kesugihan. Walaupun sugih juga enggak apa-apa kayak Reza ini, mobilnya bagus-bagus. Sugih tanpa bondo.
aja penonton yuk, karena pada bisa ternyata. 3, 4. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih, bareng paduan. Yuk biar adil iramanya kita mampir Indramayu. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa buka sini. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi haji. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa buka sini. Josnya lebih ke Mayu. Jadi kalau perempuan itu Jamila, lebih Jamila, jangan Jalalu. Jadi Jos gitu. Sugih tanpa bondo, digdaya Jamilu. Jos gitu. Jadi Jos gitu. Sugih kenapa sekarang banyak cowok melambai? Walaupun kita nggak boleh menghina, itu nggak tahu rahasia apa. Karena menurut saya banyak perempuan sudah nggak perempuan lagi, sudah nggak lembeng, perempuannya sudah terlalu maco kalau menurut saya. Ya, buka sini, Jos. Gitu. Ya. Sugih tanpa bondo, digdaya. Buka sini, gini, Jos. Nggak apa-apa, ada Buya nggak apa-apa. Nanti urusanku, Buya urusanku. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa. Buka sini, Jos. Kurang ya? Kurang. Jos. Kamu mau lebih banyak cowok melambai?
Mau nggak? Nggak. Kalau nggak mau lebih banyak cowok melambai, jadilah perempuan. Lebih banyak cowok melambai, mungkin kalian ikut nanggung dosanya. Karena kalian sudah jadi cowok, sudah hilang lembeng. Lembeng apa ya? Kemenyek, kurang kemenyek. Gitu. Yeah. Lenje, nah kurang lenje. Sugih tanpa bondo, dikaya tanpa. Buka sini. Terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hati. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Joganjel, joganjel, joganjel. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Tanpa susah, tanpa seneng, mandek-mandek juga jeneng. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Tanpa susah, tanpa seneng, mandek-mandek. Kata orang-orang tua kita dulu, di dalam happy harus ada sedih, di dalam sedih ada happy. Oke, thank you. Nanti ada satu lagu penutup lagi, mungkin setelah ini. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Hah? Boleh ngomong janjuk di sini. Oke, yuk. Aminor. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan. Bukan saya yang ngomong gue ya. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan. Ayo maju-maju jangan lupa mundur. Ayo mundur-mundur jangan lupa maju. Maju pantang mundur itu kuno. Mundur pantang maju juga kuno. Semua bodoh wae namanya. Sami mawon namini pun. Sekarang tanpa musik. Sudah diizini sama Buya. Tapi Mbah Nun juga udah ngasih izin. Menurut Cak Nun, Jancuk sekarang sudah masuk kalimat thayyibah. Yeah. Karena jancuk pengertian dulu artinya memaki, tapi sekarang setelah saya jadi presidennya, jancuk adalah kalau dengan jancuk pun aku tak sanggup menemuimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu, gitu. Yeah. Gitu kan? Mungkin ritem aja ya. Kalau mau ngutang enggak bisa ngutang, apa namanya? Lo bukan. Kalau mau ngutangi enggak bisa ngutangi, apa namanya? Lo bukan. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi. Ayo jangan kaya mbok, jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno. Enggak bisa ngutangi juga kuno. Semua podo wae namanya. Sami mawon naminipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi dong tepuk tangan yang paling kencang untuk Presiden Jancukers. Oke, luar biasa ya, mudah-mudahan message-message yang musikal tadi betul bahwa Rosso itu mempunyai sesuatu hal yang sangat hidup dalam diri kita, jadi menarik.